Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang ingin belajar TOEFL di sini, saya ucapkan selamat datang di YouTube kami. Kali ini kita akan belajar meneruskan pelajaran sebelumnya, TOEFL Structure, dan kali ini kita sudah masuk ke skill 20 dari 60 skill. Berarti kita masih kurang 40 skill ya. Tidak apa-apa, kita bertahap pelan-pelan, yang penting istiqomah sampai akhir nanti. Skill 20 kita akan berbicara tentang make verbs agree after prepositional phrases. Jadi membuat verb itu sesuai setelah adanya PP atau prepositional phrase. Jika lupa apa itu prepositional phrase, maka bisa dicek di skill kedua ya dalam pelajaran ini. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang subject verb agreement ya. Subject verb agreement. Apa itu subject verb agreement? Dia adalah kalimat yang sesuai antara subjek dan verbnya. Jika subjeknya tunggal, maka verbnya harus tunggal gitu ya. Jika subjeknya itu plural, maka verbnya juga harus plural. Itulah yang dimaksud dengan agreement, kesesuaiannya. Untuk skill 20 ini gampang. Pertama, sebelum kita masuk ke skill 20 ini ada contoh dulu, misalnya students are studying. Nah, karena di sini students-nya itu plural, subjeknya, makanya dia pakai are. Tapi kalau studentnya tunggal, student is studying. Nah, inilah yang disebut dengan subject verb agreement. Jadi kalau subjeknya itu tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke skill 20, yaitu dia yang terletak setelah prepositional phrase. Jadi kan prepositional phrase itu bisa terletak setelah subjek, misalnya seperti ini ya. Students in this class study English. Kalau kita perhatikan subjeknya adalah student ya, terus verbnya itu adalah study. Nah, yang kita maksud dengan PP itu adalah ini, in this class itu adalah PP. Jadi jangan sampai terkecoh kita melihat kata kelasnya ya. Jadi karena kelasnya itu tunggal misalnya, terus kita studinya kita ubah menjadi studies. Kenapa? Karena kelasnya itu tunggal. Jadi verbnya harus tunggal juga. Oh, bukan seperti itu ya. Jadi yang dilihat itu adalah subjeknya. Karena subjeknya ini plural, maka di sini studinya juga tanpa tambahan s ya. Jadi verb 1 ini bisa tambahan s jika subjeknya itu tunggal. Nah, karena students ini plural, maka studinya itu harus tanpa s. Meskipun jangan terkecoh dengan kata in this class. Contoh lain misalnya adalah a student with many abilities studies TOEFL. Nah, kalau kita perhatikan verbnya itu ada is ya, ada es di akhirnya. Kalau ada es di akhirnya berarti menunjukkan subjeknya tunggal, ya kan? Nah, dan cocok di sini karena subjeknya tunggal, a student ya. Meskipun kata sebelum studies yaitu capabilities itu dia plural. Tapi capabilities di sini bukan subjek. Dia hanya menjadi PP ya di sini ya. Sini disebut dengan PP. Jadi jangan terkecoh oleh PP yang plural karena studiesnya ini harus sesuai dengan subjeknya. Ini lumayan gampang ya. Sekarang kita lihat ke buku Longman. Nah, di sini sudah ada. Nah, misalnya the key tunggal ya. To the doors are in the drawer. Ini contoh yang salah. Mengapa salah? Karena verbnya itu pakai are, plural. Mungkin dia terkecoh karena doors-nya plural. Padahal yang harus sesuai itu bukan dengan doors-nya, tapi dengan subjeknya itu the key. Key-nya tunggal, makanya harusnya is. Nah, contoh selanjutnya, the keys to the door is in the drawer. Door-nya tunggal, cuman dia bukan subjek. Jadi verbnya itu harusnya are. Mengapa? Karena subjeknya itu plural case. Nah, ini contohnya ya. Oke, sekarang kita lihat ke bawah. Jadi
subjek dan verb itu harus sesuai, meskipun di tengah-tengahnya ada PP. Itu maksudnya. Oke, ini gampang. Sekarang silahkan latihan exercise 20. Nomor 1 ini betul ya. The climbers itu subjek. On the surface to PP of the mountain PP. Need itu verb. Dan dia nggak ada tambahan S ya. Bukan needs. Karena kalau needs itu harus subjeknya tunggal. Sedangkan climbers di sini plural. Nah itu contoh yang benar ini ya. Contoh nomor 2 itu salah. The interrogation tunggal ya. Terus by 3 police officers, meskipun ininya plural, PP-nya plural, tapi yang harus dilihat adalah subjeknya. Karena subjeknya tunggal, harusnya verbnya bukan pakai have, tapi harus pakai has. Oke, ini contoh nomor 2. Sekarang silahkan kerjakan 3 sampai 10. Kerjakan masing-masing, nanti koreksi juga masing-masing gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya ke saya. Oke, ini materi kita udah skill 20. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.